Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bertemu kita kembali dalam saluran program Santapan Rohani. Sebelum kita istirahat tidur, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 30. Mazmur 37 ayat 30, demikian kebenaran firman Tuhan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Mulut orang benar. Mulut adalah salah satu indera dalam tubuh kita. Selain untuk makan dan minum, juga menjadi indera penting untuk berkomunikasi. Saudara, tanpa mulut cukup sulit membangun komunikasi. Mulut paling mudah dan sederhana untuk kita menyampaikan maksud dan kehendak. Melalui mulutlah kita berbicara dengan orang lain. Dan lewat mulutlah kita menyalurkan ide, gagasan dan pendapat. Dengan mulut juga kita berinteraksi dengan sesama. Pendek kata, mulut memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang semestinya keluar dari mulut kita? Ayat renungan kita hari ini menyampaikan pesan yang indah, saudara. Mengucapkan hikmat adalah perbuatan yang seharusnya kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Pengertian hikmat menurut Salomo dalam 1 Raja-Raja 4, kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Saudara, hikmat juga berarti moral yang benar dalam cara hidup saudara. Singkatnya, hikmat adalah cara berpikir yang sejalan dengan kehendak Allah. Puji Tuhan. Hikmat kita butuhkan dalam kehidupan ini, saudara. Dengan hikmat Tuhan, hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jalan kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita terjamin tetap berada di jalur rencana Tuhan. Jika mulut kita senantiasa digunakan sesuai dengan hikmat Tuhan, maka kata dan kalimat yang keluar pastilah kata-kata yang sejuk, yang membangun, yang menyegarkan orang-orang mendengarnya. Ada hikmat dunia. Berbagai macam hikmat bisa kita dapatkan. Hikmat dunia juga ada yang baik, saudara. Bedanya dengan hikmat Tuhan, hikmat dunia berasal dari manusia, cara pandang manusia. Ada perbedaan yang mendasar dengan hikmat yang berasal dari sorga. Manusia terbatas pengetahuannya dan cara pandangnya, sempit dan berhenti di kehidupan dunia ini saja, saudara. Sementara hikmat sorga mencakup untuk hidup sekarang, hidup yang akan datang, hingga hidup dalam kekekalan. Bolehkah kita memakai hikmat dunia? Sepanjang tidak bertentangan dengan hikmat Tuhan, kita boleh saja memakai hikmat dunia. Tetapi saudara, yang terutama menjadi landasan hidup kita, termasuk dalam berbicara, adalah hikmat Tuhan. Ucapan seperti apa yang selama ini kita sampaikan? Bisa dilihat dari dampaknya, akibatnya. Komentar dari orang-orang yang berhubungan dengan kita bisa kita simpulkan, saudara. Apakah ucapan kita sungguh berdampak positif bagi yang mendengarkannya? Apakah mereka yang putus asa menjadi punya harapan setelah kita berbicara? Apakah rumah tangga yang retak dan terancam pecah bisa menyatu kembali dengan nasihat kita?
Apakah anak-anak nakal dan sulit diatur kini bisa berubah setelah kita dekati dan sampaikan nasihat yang penuh hikmat? Atau sebaliknya, keadaan tambah runyam dan mencekam karena perkataan kita yang emosional. Situasi semakin parah karena kita bicara seenak tanpa mempertimbangkan orang. Bagaimana perasaan atau mereka mendengarkannya? Saatnya berubah. Seberapa hari ini kita dinasihati untuk bijak menggunakan mulut, saudara. Jangan takut untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jika malu untuk berkata maaf, jika kita keliru selama ini, saudara, jangan berharap rumah tangga, kantor, gereja kita berubah jika kita sendiri tidak mau berubah. Perubahan harus dimulai dari diri kita. Saudaraku, dikasihi Tuhan, mari ubah cara berpikir kita, cara berbicara kita, maka kita baru bisa merubah dunia di sekitar kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Tuhan, malam hari ini kami kembali mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk menasihati kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan istirahat tidur. Tuhan, tutup bungkus pagarilah kami dengan malaikat-Mu. Jagailah kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Besok pagi biarlah kami juga bangun di dalam kasih Tuhan dan tidak kurang suatu apapun. Dipuji, dihormat, dimuliakanlah Engkau Tuhan pada saat malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran program Santapan Rohani hadir setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.